Gema takbir sudah berkumandang, nuansa indah dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri kini tengah dirasakan oleh seluruh umat muslim di dunia. Dan hal itulah yang juga dirasa oleh para kalangan publik figur, salah satunya Okky Setiana Dewi. Sempat diterpa oleh isu miring yang menyeret nama sang adik Ria Ricis, namun hal itu nampak tak mengganggu romansa lebaran Okky bersama keluarga tercintanya. Namun demikian, perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini terasa berbeda, tanpa adanya kehadiran sosok sang ayah yang telah menghadap ke hadapan Sang Pencipta. Meski begitu, Okky Setiana Dewi nampaknya tak ingin terlarut dalam kesedihan. Menurutnya, Ramadan tahun ini terasa begitu cepat, sehingga membuatnya sedikit tak menyangka begitu cepat berlalunya bulan Ramadan tahun ini. Lantas, seperti apakah makna yang didapat Okky Setiana Dewi? Persiapan untuk Lebaran sebenarnya tidak ada persiapan yang berarti, hanya saja kami ini kan ada pesantren teman-teman semua. Di pesantren itu kan tidak semua anak pulang kampung karena terkendala biaya dan lain-lain. Jadi biasanya saya dan keluarga akan menghabiskan waktu di hari pertama dan hari kedua itu bersama teman-teman di pesantren, anak-anak pesantren. Kenapa? Karena ya kita bayangkan ya kalau kita menjadi mereka ya, tidak pulang kampung, nggak bersama dengan keluarga, sehingga di pesantren itu kita semua adalah keluarga. Jadi biasanya persiapannya paling persiapan untuk hari pertama dan kedua kita udah mulai ngatur-ngatur karena lumayan banyak anak-anak ya, hampir 100 mungkin nggak pulang kampung, sisanya mereka pulang kampung. Jadi biasanya hari pertama itu setelah sholat Id bareng, kita makan bareng-bareng sama seluruh santri-santri, dan kemudian biasanya memang Ricis yang selalu bagi-bagi THR untuk anak-anak pesantren. Setelah itu hari kedua kita biasanya pergi ke satu tempat permainan ya, supaya mereka nggak merasa sedih dan sepi ketika bulan Hari Raya Idul Fitri seperti itu. Setelah itu memang kami di tahun ini akan ada bawa jemaah lagi, saya dan keluarga akan pergi ke satu tempat lagi lah bersama dengan para jemaah keluar. Tak terasa, Masya Allah, waktu begitu cepat berlalu. 2 tahun yang lalu almarhum ayah saya meninggal dunia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan semoga Allah mengampuni dosa orang tua kita semua yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang buat saya di satu sisi sedih, satu sisi bersyukur. Sedihnya karena udah nggak bisa lagi bersama dengan ayah saya. Kedua, bersyukurnya karena saya dan keluarga masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan Ramadan, di mana ayah udah nggak bisa lagi. Tapi kami selalu percaya bahwa akan ada, ini soal waktu kok, nanti juga kembali lagi sama-sama di surga Allah. Jadi dibilang nggak lengkap ya, pastinya nggak lengkap. Biasanya karena papa orang Jawa, ada tradisi kita sungkeman sebetulnya. Namun tradisi ini berkurang personilnya, sehingga di Lebaran ini kita akan datang ke rumah ibu ya, dan sungkemannya sama ibu saja tanpa papa gitu. Tapi insya Allah lah akan ketemu lagi sama papa insya Allah. Kalau ziarah kubur rasa-rasanya nggak harus Idul Fitri, nggak harus Ramadan, nggak harus waktu-waktu tertentu ya. Ziarah itu memang kami lakukan secara rutin tanpa waktu-waktu khusus sebetulnya. Kemarin saya ziarah itu di awal Ramadan memang. Dan selama 2 tahun ayah saya meninggal nggak pernah mimpi papa. Saya satu-satunya anak yang nggak pernah papa saya datang ke mimpi saya. Tapi adik-adik saya, ibu saya sudah pada didatangi oleh papa. Maka saya ingat sekali di awal Ramadan saya belum sempat ziarah waktu itu. Papa datang ke mimpi saya, nggak berucap apapun. Kemudian berlalu begitu saja, langsung saya ziarah setelah itu. Jadi mudah-mudahan itu menjadi pelepas rindu ya. Saya nggak tahu maksud papa saya datang apa di mimpi saya, tapi mudah-mudahan itu pertanda bahwa saya harus lebih banyak lagi mendoakan dan berziarah. Setelah kami dari pesantren, biasanya adik-adik semuanya juga di pesantren membersamai dengan anak-anak santri. Berikutnya kita akan ke rumahnya ibu, dan adik-adik saya semua berkumpul semua di rumah ibu. Dan kita pulang kampung nggak ada karena adik-adik saya semuanya ada di sini, ibu saya semua di sini. Jadi nggak ada tradisi mudik ke mana-mana. Kampung halaman ibu di Palembang, kampung halaman papa di Brebes, Jawa Tengah sebetulnya. Hanya saja keluarga inti semuanya sudah di Jakarta. Jadi paling kami ke rumah ibu, semua berkumpul ke rumahnya ibu. Semua di Jabodetabek kan tinggalnya. Jadi ketika dulu kami saling berpisah-pisah karena satu kuliah di sana, satu kuliah di sini, satu bekerja di sana, satu bekerja di sini. Sekarang Allah anugerahi kami kebersamaan lah, alhamdulillah. Jadi karena kami tahu bahwa kami punya ibu yang tinggal satu,
Jadi mau banyak menghabiskan waktu bersama dengan ibu. Nanti sekitar tanggal 26 ya, beberapa hari setelah Lebaran, saya dan keluarga kita akan menuju insya Allah ke Uzbekistan bersama dengan para jamaah. Dilanjutkan nanti akan perjalanan ke Turki bersama dengan para jamaah. Jadi saya pikir ini rezeki dari Allah ya, dengan membersamai para jamaah kita bisa berangkat bersama-sama. Oh iya, kalau ke Uzbekistan pasca Ramadan, kami sengaja berangkatnya itu beberapa hari setelah Hari Raya Idul Fitri karena kami harus bersama dengan santri yang nggak pulang kampung. Jadi anak-anak semuanya ikut, tapi mungkin Sulaiman nggak ikut dulu. Nanti di trip berikutnya Sulaiman akan bersama-sama dengan kami lagi insya Allah. Karena kan Sulaiman kemarin alhamdulillah sehat dalam perjalanan umrah. Itu Masya Allah ya, kalau Allah sudah berkehendak, kalau kata dokter atau kata artikel apa gitu ya, tapi kalau Allah berkehendak nggak ada yang nggak mungkin. Sulaiman sehat, Sulaiman bisa jalan Masya Allah. Namun untuk Ramadan ke Hari Raya Idul Fitri, perjalanan ke Uzbekistan nanti Sulaiman nggak ikut dulu biar dia istirahat. Nanti perjalanan menuju ke Turki, karena saya ada bawa jemaah juga ke Turki, insya Allah Sulaiman bisa ikut kembali. Tapi mungkin yang repot sekarang karena ART ataupun suster udah pada pulang kampung kan. Terlepas dari nuansa Lebaran, diketahui isu miring sempat menerpa adik kandung dari Okky Setiana Dewi, Ria Ricis. Ya, sebagaimana diketahui sebelumnya, Ria Ricis sempat mengunggah mengenai 11 poin sebagai penyebab kehancuran rumah tangga. Tentu saja, curhat Ria Ricis pun mengundang komentar dari netizen serta psikolog yang turut mengartikan maksud Ria Ricis memposting curahan hatinya. Namun, kendati hal tersebut kini booming, Okky Setiana Dewi dan juga Cindy selaku kakak dari sang YouTuber pun turut buka suara. Menurut keduanya, sang adik tak mengalami masalah apapun dalam rumah tangganya. Lantas, seperti apakah bentuk klarifikasi yang coba disampaikan kedua kakak dari Ria Ricis mengenai adanya isu miring tersebut? Kayaknya apapun jadi rame ya. Saya nggak tahu apa-apa, tapi yang saya tahu nggak ada apa-apa. Yang saya tahu baik-baik aja. Hari ini mereka datang seperti biasa, nggak ada apa-apa. Dan kemarin-kemarin kita juga komunikasi kan kita punya grup family biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau Ici sendiri sering curhat? Nggak ada apa-apa sih ya, Mbak. Saya nggak tahu apa-apa soalnya. Saya nggak bisa jawab apa karena nggak ada apa-apa juga. Saya nggak tahu. Masalahnya saya nggak ngerti juga sebenarnya. Nggak ada apa-apa soalnya. Setahu saya sih nggak ada apa-apa ya. Hari ini kita kumpul, kita makan bareng, kita buka puasa, jadi saya nggak tahu. Nggak ada apa-apa. Kalau menurut saya, karena saya sendiri semuanya berjalan seperti biasa. Kita masih buka puasa bareng-bareng terus. Hari ini Moana juga datang hari ini gitu. Dan tadi juga ada ibu ya, ada keluarga-keluarga kita lah, ada tante-tante kita juga datang pada hari ini, berjalan seperti biasa. Tanggapan saya mohon doanya, karena setiap manusia pasti ada apa ya, ada problema kehidupan ya, kita semua juga. Yang penting saling mendoakan, saling support, itu aja sih tanggapannya. Iya, alhamdulillah baik-baik aja. Namanya juga kita kan semua pasti ada permasalahan hidup dan insya Allah ada solusinya. Jadi ya alhamdulillah sekarang sudah semuanya, alhamdulillah baik-baik aja. Namanya setiap keluarga pasti punya sesuatu yang ada yang privasi, ada yang bisa di-sharing bersama. Intinya sih kayak gitu sih. Gini ya, kita setiap masing-masing kita kan punya keluarga intinya masing-masing ya. Jadi kita mungkin ada sesuatu yang kalau misalnya ada problematika pasti ada yang dijaga privasinya, ada yang kalau tentang keluarga besar kita sharing bersama, itu sih kayak gitu. Ya, saya kurang tidak mengikuti sampai hal sedalam itu sih. Intinya mohon doanya aja. Insya Allah semua baik-baik aja. Kalau dari saya pribadi memang kita baik yang sudah menikah ataupun belum menikah, semuanya pasti ada pembelajaran hidup ya. Terus juga pastilah kalau misalnya, yang penting sih gini, kita Allah tidak menguji, Allah itu menguji hambanya itu pasti sesuai dengan kemampuannya itu aja. Intinya kalau tanggapan saya, teman-teman semuanya, teman-teman netizen juga, itu adalah bentuk kasih sayangnya juga ya buat Ricis juga, terutama terima kasih yang sudah perhatian, dan juga intinya mohon doanya aja. Ini menurut saya kayak semacam curahan hati lah.
Kalau saya melihatnya gini, ini kayak dia mengungkapkan suasana hatinya, mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan kebutuhannya, mengungkapkan perspektifnya tentang apa yang terjadi dalam pernikahan, gitu ya. Poin-poin yang diungkapkan menurut saya hal-hal yang entah mungkin terjadi betul di realita pernikahan dia, atau memang secara umum bisa terjadi, karena nggak cuma Ria Ricis yang mengalami masalah seperti itu, halayak ramai pun banyak gitu ya. Kalau saya lihat sekilas dari gesturnya, ekspresi yang sering ditampilkan di televisi dan media sosial, dengan ekspresi yang tersenyum lebar gitu ya, interaktif gitu ya, bisa dipastikan memang baik Ria Ricis maupun Teuku Riyani orang-orang yang extrovert, berani lah gitu. Kalau sampai terus akhirnya apakah itu sebagai mencari perhatian, menurut saya sih mungkin enggak ya. Untuk orang seperti Ria Ricis, dia dikelilingi oleh orang-orang yang kompeten, entah dari sisi agama, dari sisi pengetahuan terkait pernikahan. Saya yakin dia dengan mudah lah bisa menemukan gitu ya sosok-sosok yang bisa memberikan banyak pencerahan lah terkait itu. Nah, ini dipengaruhi oleh semua pengetahuan, pengalaman, luka batin atau traumatik yang pernah mereka lalui sebelumnya, di kehidupan sebelumnya gitu ya. Nah, baiknya adalah antara si pria dan wanita ini, mereka perlu saling keterbukaan untuk mengungkapkan visi misi mereka pada saat mau menikah. Aku ingin pernikahan yang seperti apa sih? Aku butuh sosok seperti apa sih? Aku ingin menjadi seperti apa nanti? Berkarir bagaimana? Mencari uang bagaimana? Termasuk pada akhirnya juga harus membuat kesepakatan antara bagaimana untuk mengasuh, mencari nafkah, hubungan seks gitu ya, pengelolaan uang, termasuk bagaimana harus berbakti kepada orang tua dan mertua. Nah, kalau ini tidak dilakukan, banyak pasangan yang pada akhirnya setelah menjalani pernikahan, mereka sama-sama syok. Nggak tahu, kita tidak bicara ini orangnya baik atau ini orangnya buruk, tidak. Karena kembali lagi, masing-masing mereka ini bawa perspektifnya masing-masing gitu ya. Oh, aku inginnya pernikahan yang A, ternyata pasangannya aku ingin pernikahan yang B. Nah, ini kan nggak ketemu jadinya gitu. Apakah mereka sama-sama orang yang jahat? Belum tentu, hanya mereka memiliki perspektif yang berbeda.